Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Abdul Haq, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peserta Wakaf Renur, Wakaf Racing, Pasif Amal. Oke, izinkan pada saat ini saya akan menjelaskan tugas materi minggu ketiga terkait dengan materi pilihan investasi wakaf uang. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan pilihan investasi wakaf uang, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih fungsi dari investasi wakaf uang. Jadi investasi wakaf uang dilakukan untuk menjaga, memelihara, mengembangkan harta benda wakaf, dan mewujudkan tujuan-tujuan wakaf dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pembangunan. Selain itu, investasi yang menguntungkan penting untuk dilakukan, sebab jika tidak, maka bisa saja harta benda wakaf akan hilang atau berkurang karena digunakan untuk membayar biaya-biaya operasional, biaya peliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Maka penting wakaf uang tersebut diinvestasikan agar berkembang gitu. Kemudian BBI mengeluarkan ketentuan dan batas-batas dalam investasi wakaf uang. Jadi dalam investasi wakaf uang tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Maka BBI merumuskan beberapa ketentuan dan batasannya. Yang pertama adalah investasi wakaf uang harus sesuai dengan prinsip syariah. Maksudnya, kegiatan investasi wakaf sesuai dengan ketentuan hukum syariah, seperti tidak melakukan investasi wakaf pada bidang usaha atau instrumen investasi yang diharamkan. Contohnya seperti deposito di bank konvensional, yang di sana ada bunga bank, dan bunga bank itu haram ya, sudah jelas. Maka tidak boleh investasi di deposito di bank konvensional karena jelas keharamannya. Atau membeli saham perusahaan yang usahanya di bidang yang haram, seperti misalnya investasi di perusahaan bir atau investasi di bidang hiburan-hiburan yang haram gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara harta benda wakaf agar tetap abadi dan manfaatnya tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Jadi harus sesuai dengan keinginan wakif ya. Kemudian yang ketiga adalah selama ketentuan wakif tersebut sesuai dengan syariah, tidak melakukan. Yang keempat adalah tidak melakukan investasi wakaf pada jenis investasi yang berisiko tinggi, high risk, dan adanya jaminan yang semestinya untuk mengurangi terjadinya risiko. Kemudian yang keempat adalah investasi yang dilakukan memiliki kelayakan secara ekonomi, dan untuk mengetahui kelayakannya, maka diperlukan kajian yang dilakukan oleh ahlinya. Jadi nggak boleh sembarangan ya dalam investasi wakaf uang. Kemudian pengawasan atas investasi wakaf bisa dilakukan oleh atas ahli yang menguasai ilmunya dan amanah, agar harta benda wakaf terlindungi dari pencurian, pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku investasi wakaf. Kemudian yang keenam, yaitu memperhatikan keadaan penerima modal wakaf alaih, yaitu segera menyalurkan manfaat wakaf kepada mereka dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Dan yang ketujuh adalah evaluasi dan supervisi atas kegiatan investasi wakaf agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan. Jadi tetap harus nanti setelah investasi ada evaluasi dan supervisi. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu apa sih
pilihan investasi wakaf uang. Jadi ada 3 instrumen. Yang pertama adalah investasi konservatif, yang kedua adalah investasi moderat, dan yang ketiga adalah investasi agresif. Dan ini bisa dilakukan dengan kombinasi, bisa sebagian konservatif, sebagian moderat, ataupun sebagian agresif dengan tingkat yang berbeda misalnya. Jadi konservatif adalah deposito syariah, yaitu pokok wakaf uang nanti akan aman dan dikelola oleh LKSPWU dengan nisbah bagi hasil yang setara dengan BI rate. Jadi BI rate adalah, yang belum tahu adalah, BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan pada publik. Jadi kelemahannya bagi konservatif adalah relatif kecil hasilnya, sehingga butuh penghimpunan yang besar agar bagi hasil signifikan dengan kebutuhan. Itu kelemahannya. Jadi bagi hasilnya dikit, hasilnya relatif dikit walaupun relatif aman. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kemudian investasi moderat, yaitu adalah manfaat atas hadiah. Jadi pokok wakaf uang nanti akan aman dan cocok digunakan untuk permodalan usaha atau pembelian aset melalui program wakaf uang berjangka. Nah, besarnya hadiah akan menyesuaikan program LKSPWU dan tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi harus dibelikan barang atau alat kerja. Kemudian yang terakhir adalah agresif, yaitu zakat mudharabah muqayyadah. Jadi pokok wakaf uang itu akan diinvestasikan ke bisnis melalui model pembiayaan yang dilindungi dengan asuransi pembiayaan. Nah, jenis-jenis bisnis dapat berupa apa saja sesuai dengan syariah. Jadi bisnis apa aja, misalnya bisnis transportasi, perhotelan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibutuhkan keterampilan pengelolaan keuangan dan bisnis yang mumpuni. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah ketika wakaf uang agresif atau diinvestasikan ke bisnis dengan model pembiayaan, maka investasi ini harus dilindungi dengan asuransi pembiayaan agar pokok wakaf uang ini ketika investasinya gagal bisa tercover dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah portofolio investasi wakaf uang. Jadi jika ada wakaf uang begitu terkumpul misalnya 1 miliar, maka sebaiknya 30% adalah kita ke deposito yang aman. Kemudian 20%-nya bisa ke suku, terus fintech 20% juga, bisnis juga 20%, dan 10%-nya adalah bursa yang high risk gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi saya akan menjelaskan ulang. Jadi wakaf uang, investasi wakaf uang itu penting agar wakaf ini terus berjalan dan bisa membiayai wakaf alaih atau yang wakaf yang ditujukan kepada itu. Misalnya ada 1 miliar wakaf uang untuk program pendidikan, maka 1 miliar ini harus diputar agar menghasilkan, dan hasilnya itu bisa untuk membiayai program pendidikan misalnya begitu. Dan wakaf ini ada batasan dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar wakaf uang ini, investasi wakaf uang ini berjalan dengan semestinya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada 3 jenis instrumen wakaf, investasi wakaf uang, yaitu investasi konvensional yang mana lebih aman tapi keuntungannya lebih dikit. Kemudian ada yang
moderat di tengah-tengah, dan yang ketiga adalah agresif yang keuntungannya bisa jadi banyak namun bisa jadi berisiko tinggi. Kemudian terdapat 5 pembagian portofolio investasi wakaf uang, yaitu deposito sebesar 30%, sukuk sebesar 20%, vintage sebesar 20%, dan untuk bisnis sebesar 20%, dan bursa saham untuk sebesar 10%. Begitu kurang lebih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.